Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue akan membandingkan dua kamera prosumer dengan prosumer, yaitu Sony DSC-H300 dengan Canon SX430IS. Sebenarnya gue udah niat mau membandingkan kedua kamera ini ya, dari zaman gue punya DSC-H300. Tapi berhubung gue masih bingung konsepnya karena waktu itu gue juga belum pernah pegang Canon SX430IS. Akhirnya gue belum berani membandingkannya karena gue belum tahu banyak. Kalau sekarang gue udah riset dan gue udah ngeliat review dari Indonesia ataupun luar negeri sampai ke menu-menunya udah gue ketahui semua. Jadi sekarang gue udah cukup yakin untuk membandingkan kedua kamera ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, langsung aja kita lihat di antarmukanya. Nah, sebelah kiri ini ada Sony dan sebelah kanan ada Canon. Gambar ini tidak mewakilkan atau bukan ukuran aslinya ya, karena nanti ukuran aslinya ada di antarmuka yang berikutnya. Nah, ini gue bikin kayak gini biar tampilannya lebih besar aja gitu. Langsung aja. Di sebelah kiri ini untuk Sony tampilannya jadi seperti ini ya. Di sini ada tuas untuk zoom dan juga tombol shutter. Kemudian di atasnya sini ada mode putar. Jadi ini ada tombol putar untuk ganti-ganti mode. Kemudian di sini ada tombol on off-nya. Di sini ada lampu untuk semacam laser gitu ya. Jadi dia membantu pada saat kondisi low light untuk membantu autofocusnya. Nah, ini di bagian depan ini ada lensa dengan tulisan 35 kali optical zoom. Kemudian f atau aperture-nya bukaan terbesarnya dia 3.0. Kemudian untuk grip-gripnya ini semacam stiker gitu ya. Jadinya keras dia teksturnya, nggak kayak karet gitu. Tapi cukup nyaman digenggam dan tidak slip atau tidak licin karena di sini ada tekstur kulit jeruknya, sehingga menurut gue sih cukup awet ya. Untuk Canon di sini dia terbuat dari karet mirip kayak Nikon, tapi Canon itu karetnya lebih bagus ya kalau menurut gue. Jadi dia tidak gampang melar atau lemnya itu tidak gampang copot. Kemudian di bagian atasnya sini hanya ada tuas untuk zoom dan juga tombol shutter. Di sini ada tombol on off, tapi di bagian sininya itu nggak ada tombol untuk mode putar. Jadi kekurangan Canon di sini tidak ada mode putar seperti Sony yang ini ya. Bagian atasnya ini tengah sama ada flashnya nih di sini. Tapi kalau Canon ini flashnya dia hanya dibuka secara langsung. Di sini ada kaitnya nih, jadi dia tidak perlu memakai tombol untuk membuka flash. Sedangkan Sony di sini ada tombol untuk membuka flashnya. Itu aja sih. Kemudian bagian depannya sama, di sini juga ada tulisan Canon Zoom Lens 45 kali IS. IS itu artinya image stabilizer, jadi dia lebih stabil ya untuk pengambilan foto ataupun video. Nah, kemudian untuk antarmuka berikutnya yaitu bagian utamanya ya atau bagian layar. Ini juga bukan ukuran aslinya, karena ukuran aslinya itu Canon jauh lebih kecil dibandingkan dengan Sony DSC-H300. Nah, mulai dari layar ini bentangnya sama-sama 3 inch ya. Jadi Canon juga ini 3 inch. Kemudian di atas ini di sini ada mic untuk menangkap suara. Kalau Canon di sini ya ada lubang mic-nya. Keduanya sama-sama tidak memiliki viewfinder atau jendela bidik. Jadi kita hanya memotret berdasarkan hasil dari penglihatan kita ke layar monitor yang ini. Jadi kita tidak bisa membidik melalui jendela viewfinder. Kemudian di sini ada tombol movie untuk Sony di sebelah sini ya. Kalau Canon tombol movie-nya atau tombol untuk merekam video ada di sini di pojok kanan atas. Kemudian untuk Sony di sini ada tombol menu, display, navigasi button atau tombol navigasi. Di sini ada tombol playback dan tombol delete. Nah, ini ada indikator ya, lampu indikator ketika kamera ini memproses sebuah data ataupun memproses sebuah
foto. Nah, kalau Canon lampu indikatornya di sini ya. Jadi tombolnya itu letaknya agak sedikit berbeda. Di sini ada playback, ini ada tombol WiFi dan tombol menu di bawah sini. Kemudian ini ada tombol navigasi dan di tengah-tengahnya ini ada menu tambahan atau function. Jadi di sini ada tombol fungsi, itu untuk menu tambahan. Nah, yang membedakan dengan Sony di sini ada tombol WiFi-nya ya. Jadi kamera Canon ini udah bisa terhubung dengan smartphone untuk transfer data melalui WiFi. Jadi tidak perlu kabel data lagi. Nah, di sini juga kemudian ada tombol untuk auto, setting auto. Jadi jika Sony itu menggunakan tombol putar atau mode putar di atas ini, kalau Canon itu menggunakan satu tombol aja. Di sini ada tombol auto. Ketika tombol auto ini ditekan, maka akan muncul menu-menu berupa settingan-settingan yang dimiliki oleh Canon. Kita ke antarmuka berikutnya ya. Nah, antarmuka berikutnya yaitu dari bagian atas. Dari bagian atas terlihat sederhana ya dua-duanya, tapi lebih keren atau lebih banyak tombol-tombolnya itu untuk Sony. Karena di sini kelihatan ya ada tombol fitur atau tombol mode yang cukup banyak. Di sini kan model-modelnya tuh ada mode-mode apa aja, banyak. Sementara di Canon ini tidak ada. Jadi yang membedakan hanya itu aja sih, tombol fitur atau tombol mode putar ya. Kemudian untuk tampilan berikutnya, nah ini adalah tampilan sebenarnya ya. Jadi perbandingan untuk ukuran dari Sony DSC-H300 dan Canon SX430IS. Jadi begini terlihat sangat jauh ya perbedaannya, dimana yang Sony itu lebarnya 130 mili atau 13 cm, kemudian tingginya itu 95 mili atau 9,5 cm. Kalau Canon ini hanya 10 cm ya, jadi beda sekitar 3 cm untuk lebarnya, dan tingginya ini 70, berarti bedanya sekitar 2 cm ya dengan Sony. Nah, untuk ukuran layar di sini kelihatan penuh ya. Kalau Sony kan atasnya ini masih banyak body-bodinya. Nah, untuk Canon ini terlihat lebih ramping dari bodinya. Nah, kemudian untuk tampilan berikutnya, ini perbandingan jika dilihat dari atas. Nah, sebenarnya untuk kondisi off, ini kamera Sony DSC-H300 hanya sampai sini aja. Jadi ini adalah kondisi ketika on, otomatis lensanya itu dia akan keluar dari bodinya. Jadi dia terlihat lebih menonjol. Kalau Canon ini pada saat kondisi off. Jadi seperti ini tampilannya, terlihat juga ya. Untuk tingginya sih tidak terlalu jauh ya, tuh selisihnya hanya kemungkinan setengah sentimeter atau 5 mili. Tapi untuk lebarnya ini seperti tadi terlihat sangat jauh ya, sekitar 3 cm perbedaannya. Dan bobotnya juga otomatis lebih ringan yang Canon ya, karena dia mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan Sony DSC-H300. Nah, selanjutnya kita ke spesifikasi secara detailnya. Untuk tahun dipasarkannya yaitu 2014 Februari yang Sony DSC-H300. Kalau Canon SX430 ini adalah 2017 di bulan Januari. Jadi sekitar 3 tahun ya, 3 tahun baru keluar Canon SX430. Nah, apakah 3 tahun itu berpengaruh banyak kepada fitur-fiturnya? Mari kita lihat selanjutnya. Untuk harga resminya yaitu kalau yang Sony hanya 2,3 juta. Kalau Canon ini 3,2 jutaan. Jadi selisihnya sekitar 900 ribuan ya. Hampir 1 juta lah selisihnya. Kemudian untuk harga secondnya, Sony DSC-H300 ini berada di kisaran 1 sampai 1,5 juta. Kalau Canon itu 1,5 juta sampai dengan 2,3 juta. Nah,
Sebenarnya harga second ini kenapa lebih mahal Canon, karena harga barunya pun lebih mahal Canon. Jadi kalau yang mau jual second dia nggak mau turun terlalu jauh ya. Jadi dia nggak mau terlalu rugi menjual second. Kemudian untuk sensornya di sini sama-sama 20 megapiksel, kita anggap sama ya karena selisihnya hanya 0,1 ya, nggak terlalu jauh lah ya selisihnya. ISO-nya itu lebih banyak untuk Sony ya, jadi dia rentangnya itu begitu jauh dari 80 sampai dengan 3200. Kalau Canon dari 100 sampai dengan 1600. Jadi untuk kondisi yang sangat gelap, Canon ini tidak bisa untuk dimaksimalkan ISO-nya lebih terang gitu. Kalau Sony ini bisa sampai 3200 ISO-nya. Jadi lebih unggul Sony ya untuk ISO. Kemudian untuk lensanya itu Sony zoom hanya 35 kali. Kalau Canon menggunakan Canon zoom sampai 45 kali. Nah, 45 kali ini untuk foto jarak jauh udah cukup bagus, udah cukup terlihat jelas. Untuk foto bulan juga sudah cukup detail, udah cukup terlihat jelas. Kalau yang Sony DSC-H300 ini masih kurang ya untuk foto bulan. Jadi untuk foto objek yang jauh sih udah oke, tapi untuk foto bulan masih kurang. Untuk layarnya sama-sama 3 inch bentangnya, kemudian sama-sama fix, jadi tidak bisa di tilt atau tidak bisa di flip. Jadi untuk foto selfie itu sedikit susah ya, karena tidak bisa dilipat-lipat atau ditekuk-tekuk. Nah, kemudian walaupun Canon di sini sudah memiliki fitur WiFi, tapi dia tidak bisa digunakan sebagai remote atau tidak bisa digunakan untuk akses ke smartphone untuk foto-foto ya. Jadi WiFi di sini itu hanya berfungsi atau hanya bisa digunakan sebagai transfer data atau transfer hasil foto kita. Jadi tidak bisa digunakan untuk memotret dengan menggunakan smartphone kalian. Itu kekurangan dari WiFi Canonnya ya. Kalau yang tipe lain, yang SX730 atau 720 itu bisa menggunakan smartphone sebagai remote controlnya. Untuk continue shooting di sini Sony juga lebih unggul, dia bisa 1 frame per second, jadi 1 foto per detik. Ini untuk bershootnya ya, atau foto yang terus-terusan gitu. Kalau Canon di sini 0,5 fps, jadi dia 2 detik hanya bisa 1 foto. Lumayan sih ya, lumayan lambat gitu speed untuk continue shootingnya. Jadi kurang recommended jika digunakan untuk foto sport atau foto yang objek bergerak dengan cepat secara terus-menerus ya. Untuk video resolusinya sama-sama HD 720p, kemudian fitur WiFi-nya di sini Sony tidak ada, kalau Canon itu ada. Kemudian untuk viewfinder tidak ada semua, dua-duanya tidak ada. Nah, ini untuk di manual mode ya, manual modenya. Sony DSC-H300 ini bisa untuk mode manual, tapi dia tidak bisa full manual. Jadi dia bisa mengatur shutter speed, kemudian dia juga bisa mengatur bukaan lensa atau aperture-nya. Dia juga bisa mengatur ISO, tapi aperture-nya itu mengikuti dari zoom-nya. Jika zoom-nya itu dia terlalu jauh, maka aperture-nya juga tidak bisa di posisi f3.0, jadi dia menyesuaikan untuk zoomnya ya. Bisa dibilang itu kekurangan dari mode manualnya Sony, tapi masih bisa dimaklumin dan masih bisa untuk memotret beberapa jenis atau trik foto yang kalian inginkan. Nah, untuk mode manual pada Canon SX430IS ini itu sangat terbatas ya, jadi dia terbatas atau tergantung pada mode yang digunakan. Contohnya misalkan kita ingin mengatur shutter speed. Nah, shutter speed itu hanya bisa diatur di mode long exposure. Jadi dia baru bisa mengaturnya itu pada saat kita ada di mode long exposure. Untuk mode lainnya itu sangat terbatas. Kemudian untuk ISO juga tidak bisa diatur manual di semua mode. Kemudian untuk aperture-nya itu hanya bisa diatur di program AE gitu. Jadi nggak bisa semua mode itu
manual, karena dia nggak ada mode manual atau mode full manual seperti yang ada di Sony DSC H300. Kalau H300 ini kan ada di atasnya itu tombol mode untuk manual ya. Kalau yang Canon ini tidak ada tombol manualnya. Itu aja sih kekurangannya. Jadi untuk berikutnya ini adalah alasan memilih Sony DSC H300. Nah, alasan yang pertama itu ada manual modenya, itu bisa diatur ISO-nya, shutter speed, dan aperture-nya itu bisa diatur. Kemudian kalau di Canon itu hanya mode tertentu aja. Nah, alasan yang kedua, maksimal ISO-nya sudah 3200. Kalau yang Canon itu hanya 1600. Jadi dia lebih gelap hasil fotonya ketika menggunakan ISO maksimal dibandingkan dengan Sony DSC H300. Untuk continue shootingnya lebih baik yang Sony ya, sudah 1 frame per second. Kemudian untuk baterainya juga Sony ini menggunakan jenis baterai AA atau A2, dimana hasil foto yang dihasilkan itu bisa lebih banyak, bisa sampai 350 foto karena tergantung kapasitas dari baterai tersebut atau baterai yang kita gunakan. Selain itu kita juga bisa menggunakan baterai yang bisa dicas dengan cara kita membeli baterai dengan merek tertentu ya. Contohnya seperti merek-merek Enelope kayak Panasonic, Sanyo, kemudian Sony kayak gitu. Kemudian kalau yang Canon SX430 ini hanya 190 foto dan tidak bisa lagi di-expand atau tidak bisa ditambah kapasitas baterainya karena dia sudah memiliki jenis atau tipe baterai yang hanya cocok digunakan di SX430 IS. Tapi perbedaannya kalau misalkan Canon itu udah punya baterai yang bisa dicas dari saat pembelian, kalau Sony ini kita harus beli lagi baterai yang bisa dicas, gitu aja sih. Kemudian untuk alasan berikutnya yaitu maksimal aperture-nya f3.0 dibandingkan dengan Canon yang f3.5. Jadi Sony itu menghasilkan gambar lebih bokeh dibandingkan dengan Canon pada saat memotret zoom atau tanpa zoom ya. Jadi zoom terkecil atau tanpa zoom itu bisa menghasilkan foto yang lebih bokeh. Untuk berikutnya yaitu jarak flashnya juga selisih 3,8 meter ya, yaitu sangat membantu sekali pada saat kondisi malam hari atau kondisi low light. Jadi saat kita tidak bisa menggunakan flash eksternal atau flash tambahan, kita bisa memanfaatkan flash internal atau flash bawaannya yang jaraknya itu udah cukup jauh ya, bisa sampai 8 meter. Kalau Canon di sini hanya 5 meter. Jadi untuk objek-objek yang lebih dari 5 meter itu akan terlihat gelap ketika difoto. Untuk dukungan port ya, port HDMI dan port USB untuk Sony. Jadi dia bisa dicolokin HDMI dan kita sambungkan ke monitor TV ataupun monitor komputer ataupun ke proyektor. Jadi kita bisa melihat atau streaming langsung dari kamera kita ke TV ataupun ke proyektor. Kalau yang Canon ini tidak ada port HDMI-nya, jadi kita tidak bisa menghubungkan ke port yang ada di TV dan proyektor. Untuk alasan memilih Canon SX430. Nah, di sini Canon sudah mempunyai koneksi Wi-Fi dan NFC. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk mentransfer foto dari kamera kita ke smartphone kita ataupun ke komputer dan laptop. Jadi ketika kalian selesai memotret, kalian bisa langsung menguploadnya ke Instagram ataupun WhatsApp ataupun sosial media lainnya menggunakan smartphone kalian. Jadi tidak perlu kalian membawa atau repot-repot menyambungkan kabel data ke smartphone. Kemudian alasan yang keduanya itu maksimal shutter speednya sudah 1/4000. Jadi untuk foto objek yang bergerak sangat cepat, Canon SX430 ini udah bisa memotret dengan detail dan fokus. Contohnya seperti kita akan memotret balap motor atau balap mobil. Nah, ini bisa menghasilkan gambar yang sangat tajam dan sangat fokus. Kalau Sony
itu hanya 1/1500, jadi ya pasti masih ada blur dikit lah ya. Sebagai contoh, untuk kalian jika ingin mencoba ya, itu bisa memotret baling-baling kipas angin. Kalau Sony DSC-H300 ini pasti baling-balingnya itu masih bergerak sedikit, jadi agak sedikit blur. Tapi kalau Canon SX430 ini pasti sudah sangat fokus dan baling-balingnya itu terlihat tidak bergerak sama sekali. Nah, untuk ukurannya juga itu lebih kecil ya. Ukurannya sangat kecil untuk prosumer dengan zoom 45 kali. Nah, kalau yang Sony ini walaupun zoomnya dia hanya 35 kali, tapi dia ukurannya besar. Itu adalah kekurangannya. Nah, untuk alasan berikutnya yaitu zoomnya ini udah sangat jauh ya. Dia bisa zoom sampai dengan 45 kali dibandingkan dengan Sony yang hanya 35 kali zoom. Nah, untuk berikutnya yaitu baterainya sudah recharge. Jadi pada saat kita membeli, kita sudah mendapatkan baterai yang bisa dicas ulang dibandingkan dengan Sony yang hanya mendapatkan baterai AA yang tidak bisa dicas. Jadi ketika kita membutuhkan baterai casan atau baterai yang bisa dicas ulang, itu kita harus mengeluarkan duit lebih. Kira-kira sih harganya 150.000 untuk 4 buah baterai, belum termasuk dengan casannya. Jika kita membeli casannya lagi bisa sampai 120 ribuan atau 100 ribuan lah. Jadi totalnya 250.000 yang harus kita keluarkan untuk membeli baterai jenis casan untuk Sony DSC-H300. Ya udah, sekian review atau perbandingan singkat dari saya. Semoga dapat membantu kalian yang masih bingung untuk memilih Sony ataupun Canon seri berikut ya. Jadi jika kalian punya budget 2 sampai dengan 3 jutaan, kalian saya sarankan sih untuk memilih yang Sony ya, Sony DSC-H300 dibandingkan dengan Canon SX430. Tapi kalian harus ketahui juga, jika kalian ingin fitur WiFi dan NFC ya kalian silahkan pilih Canon SX430. Tapi jika fitur WiFi menurut kalian tidak begitu penting, kalian ya silahkan memilih Sony DSC-H300. Ya udah, sekian video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.